Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu kita, mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Pertama-tama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi penuntut ilmu, ya. Dan hal itu adalah merupakan karunia serta nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia, kepada tim belajar Aisyah yang telah memfasilitasi kita sehingga kita bisa belajar, hadir dan duduk di sini. Dan yang ketiga, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang menyebutkan tentang sahabat Safwan ibnu Assal al-Muradi radhiyallahu anhu, beliau pernah datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar. Jitu li'atlubal ilma, katanya, wahai Rasulullah, saya datang ke sini untuk menuntut ilmu. Maka Nabi menyambutnya, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nul'an nurahibu bikum, dan kami sekarang juga menyambut antum. Marhaban bi talibi ilmin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban bi wasiyati Rasulillah. Ya, selamat datang para penuntut ilmu. Selamat datang orang-orang yang menjadi wasiatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya antum dengan orang-orang selain antum yang bukan penuntut ilmu itu derajatnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Tidak akan sama. Bahkan para ulama mengatakan wa midadu ma tajri bihi aqlamukum azka wa afdalu min damis syuhada. Ya, wa midadu ma tajri bihi aqlamukum. Torehan tinta pena antum itu lebih afdal, lebih mulia, lebih suci di sisi Allah min damis syuhada, daripada tetesan darah para syuhada. Ini kata para ulama. Menunjukkan menjadi penuntut ilmu itu luar biasa utama dan luar biasa agungnya. Ya. Kemudian sesuai dengan tema yang akan kita bahas, yaitu daurah matan ajurrumiyah, ya. Sebelum kita lebih mendalam mengkaji apa sih yang dibahas dalam kitab Matan Ajurrumiyah ini atau Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, maka berangkat dari pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal maka tak suka, gitu kan. Kalau orang Arab mengatakan al-mar'u aduwwu ma jahil. Orang itu akan menjadi musuh sesuatu yang dia tidak ketahui, sesuatu yang dia tidak ilmu. Jadi nggak suka karena nggak tahu, ya. Maka dari sini perlu kita mengenal terlebih dahulu siapa penulis Matan Jurumiyah, kemudian bagaimana hakikat kitab dari kitab Jurumiyah ini, hakikatnya bagaimana, gitu kan. Kemudian tentang apa yang dikaji dalam Jurumiyah ini perlu kita ketahui agar kita termotivasi untuk mempelajarinya. Karena berangkat dari rasa suka, maka itu akan membuat kita bisa, insya Allah. Ya, berangkat dari rasa suka, rasa senang terhadap sebuah ilmu, itu akan membuat kita bisa menguasainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini mukaddimah, pendahuluan, teman-teman, ya. Pendahuluan dalam artian nanti akan ada ya pembahasan-pembahasan selanjutnya, tapi untuk pertemuan pertama ini kita jadikan dia mukaddimah, pendahuluan terlebih dahulu. Kita awali ya pembahasan kita dengan mengenal siapa penulis Matan Jurumiyah, ya.
Jadi mengenal penulis matan Ajurumiyah. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Daud As-Sanhaji. Jadi ini nama Muhammad, itu nama beliau. Kemudian Ibnu Muhammad yang kedua ini kakeknya beliau, ayahnya beliau, ayahnya beliau. Kemudian Ibnu Daud, Daud ini adalah kakeknya beliau. Kemudian As-Sanhaji itu nisbat kepada Sanhajah. Ya, Sanhajah itu nama kabilah, ya. Kabilah. Makanya Ibnu Khaldun mengatakan, ya, huwa min butuni Baranis, wa min butunil Baranis min qabilati Berber. Ya, Berber. Jadi As-Sanhajah atau Sanhajah itu adalah merupakan murni keturunan dari orang-orang yang memakai Baranis. Burnus. Tahu antum pernah lihat orang-orang Maruku yang pakai jubah kemudian ada songkoknya? Itu namanya burnus, zamannya Baranis. Dan itu adalah pakaian adat mereka, pakaian kebiasaan mereka. Nah, ini ya, jadi min butunil Baranis. Dia termasuk ya murni keturunan Sonhajah, ini orang-orang kabilah Sonhajah ini murni keturunan orang-orang yang pakai adat, bajunya adatnya kayak tadi, yaitu jubah yang ada songkoknya. Ya, dan dia termasuk kabilah Berber, itu kabilah yang menjadi mayoritas penduduk Maroko, Maghrib. Nah, ini beliau dari sana, ya. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Ini kunyah. Dan kunyah itu teman-teman sekalian dalam tradisi atau kebiasaan orang-orang Arab itu adalah panggilan penghormatan, panggilan pemuliaan. Jadi kalau ingin menghormati orang panggil dengan nama kunyahnya. Nah, ini akhlak yang mulia. Karena ini adalah merupakan akhlak yang mulia maka diterima di dalam Islam, dijadikan sebuah sunnah. Ya, banyak fatwa para ulama yang mengatakan berkunyah itu termasuk syariat, termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala diberikan kunyah Abu Turab oleh Nabi, maka beliau mengatakan huwa ahabul asma ilayya. Jadi kunyah Abu Turab ini adalah nama yang paling aku sukai, kata Ali. Ya. Jadi kunyah itu bukan hanya untuk orang yang punya anak atau udah berkeluarga. Orang yang belum menikah pun disyariatkan untuk berkunyah. Contohnya adalah misalnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau nggak punya keturunan, tapi diberikan kunyah Abu Abdurrahman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia tafakhara bihi, bangga dengan kunyah itu. Ya, kunyah Abu Abdurrahman ini. Jadi kunyah itu adalah setiap nama yang diawali abun atau umun, itu kunyah, dan kaum muslimin itu disyariatkan untuk memiliki kunyah. Jadi kalau Anda ingin menghormati orang panggil nama kunyahnya, ya. Nama kunyah itu Syekh enggak termasuk abun atau umun saja. Misalnya punya anak namanya Muhammad, berarti antum Abu Muhammad. Nah, Ummu Muhammad, ya. Type seperti itu. Bebas, ya, bebas. Kemudian beliau dikenal dengan sebutan Ibnu Ajurrum, ya. Jadi masyhurnya beliau dikenal dengan Ibnu Ajurrum, ya, atau Ajarrum. Perhatikan bedanya. Yang pertama Ajurrum dengan dhammah jim, ya, atau Ajurrum. Yang kedua Ajarrum. Itu boleh dengan fathah atau dengan a di situ. Ajarrum, atau yang ketiga Ajrum dengan mensukun jim. Ajrum. Atau yang keempat akrum, jimnya diganti dengan kaf. Akrum itu boleh semuanya. Ya, jadi boleh Ibnu Ajurrum, Ibnu Ajarrum, Ibnu Ajrum, Ibnu Akrum. Nah, itu warid, itu boleh karena ada 4 lughah dalam penyebutan untuk Ajurrum ini, ya. Itu diambil dari bahasa Berber, bahasa Berber, kabilahnya beliau. Ya, kabilahnya beliau mayoritas penduduk Maroko berkabilah Berber tadi, Berber, ya. Nah, artinya adalah al-fakirus sufi. Ya, orang fakir yang zuhud. Ya, orang yang fakir yang zuhud. Ini makna dari Ibnu Ajurrum, ya. Berarti Ajurrum itu adalah orang fakir yang zuhud. Seakan-akan itu adalah gelar atau lakop untuk beliau. Kemudian
beliau lahir pada tahun 672 Hijriah di kota Fes, Maroko. Lahirnya di Maroko di kota Fes, bertepatan dengan tahun wafatnya Ibnu Malik, penulis Alfiyah. Makanya di situ tuwfiya an-Nahwi, wulida an-Nahwi. Ya. Di tahun yang sama wafat ahli nahu, lahir ahli nahu yang lainnya. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau wafat pada 20 Safar 723 Hijriah di kota yang sama. Berarti di mana? Di Fes, di Maroko, dan dimakamkan di situ. Ini tentang penulis dari matan Jurumiyah rahimahullahu taala. Kemudian riwayat belajarnya. Jadi bagaimana belajarnya beliau ini sehingga menjadi seorang ulama itu bagaimana, gitu ya. Jadi Ibnu Ajurrum itu awal mulanya belajar di kota Fes, Maroko, ya, di halaqah-halaqah ilmu yang ada di situ. Kemudian dia punya keinginan untuk berhaji. Nah, akhirnya berangkatlah ke Mekah untuk menunaikan manasik haji. Namun orang dulu kalau berhaji itu kan jalan, ya, lewat, nggak pakai pesawat kayak sekarang, ya. Jadi melintasi banyak negara. Nah, kebetulan salah satu negara yang dia singgahi di perjalanannya untuk melakukan haji ke Mekah adalah Kairo, Mesir. Di situ beliau belajar kepada Abu Hayyan, pakar nahu. Abu Hayyan itu adalah pakarnya nahu. Nah, beliau belajar di situ. Ya, di Mesir, di Kairo, belajar kepada Abu Hayyan tentang nahu, lebih mendalam lagi, ya, penguasaannya terhadap nahu. Nah, beberapa keahlian, ya, beliau, ya, skill yang dimiliki oleh Ibnu Ajurrum, keilmuan beliau maksudnya. Imam Suyuti mensifati beliau sebagai al-ustaz. Al-ustaz ini gelar untuk orang yang telah diakui, ya, kepakarannya, diakui keilmuannya. Kalau sekarang semua orang bisa jadi ustaz, guru TPA aja dipanggil ustaz. Kalau zaman dulu ustaz itu adalah orang yang benar-benar keilmuannya sangat tinggi. Itu ustaz. Nah, dan di antara yang disifati dengan ustaz ini adalah beliau Ibnu Ajurrum ini oleh Imam Suyuti. Bahkan bukan Imam Suyuti saja yang mensifatinya. Pensyarah-pensyarah kitab beliau itu banyak mengatakan al-ustaz, al-allamah an-nahwi, gitu kan. Ahli nahu, pakarnya nahu, ustaz Ibnu Ajurrum. Di antaranya adalah Al-Maqudi, kemudian juga ada namanya Ar-Ra'i, ya, Ar-Ra'i ini. Dan di samping beliau adalah orang alim, beliau juga adalah orang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang berilmu tapi ternyata nggak mengamalkan ilmunya, ya. Sebaliknya ada orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Sedangkan beliau ini mengumpulkan dua hal tadi. Alim wa saleh wa muttaqi, ya. Dia alim, saleh, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keilmuan beliau itu bukan hanya seputar nahu saja. Ternyata beliau juga seorang ahli fikih. Kemudian dalam masalah tajwid, beliau pakarnya tajwid, pakarnya qiraat, pakarnya rasm Al-Quran, ya, gaya penulisan Al-Quran. Rasm itu enggak sembarangan kan. Nulis Al-Quran itu ada kaidah-kaidahnya. Beliau juga pakarnya di situ. Beliau pakar qiraat juga. Beliau juga sastra, ya, sastrawan, bahasanya tinggi, ya, dan juga beliau pakar dalam hisab, matematika, faraid, semua itu beliau pakar. Jadi keilmuannya itu bukan hanya seputar nahu, tapi cabang-cabang ilmu yang lain pun beliau kuasai. Tapi yang menonjol itu adalah segi nahunya, itu yang masyhur dari beliau. Padahal beliau juga punya mu'allafat, karya-karya lain seperti Ar-Rajiz bil Qiraat. Ar-Rajiz itu bait-bait syair dalam bentuk rojas, ya, wazan. Jadi salah satu namanya wazan syair itu namanya rojas. Nah, ini beliau punya mu'allafat di situ, ya, tentang qiraat dalam bentuk nazam yang rojas. Luar biasa, ya, Imam Ibnu Ajurrum ini rahimahullahu taala. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang penulisnya, ya, berarti kita termotivasi dong, ya. Oh, penulisnya luar biasa kayak gini, ya. Nah, maka kita menuju kitabnya. Perlu kita mengetahui tentang kitab ini lebih dalam agar kita lebih mencintai, ya, apa yang akan kita pelajari.
Kitab ini dikenal dengan Muqaddimah Ibni Ajurrum. Jadi namanya Muqaddimah Ibni Ajurrum. Jadi Muqaddimah itu bahasa lainnya matan, ya. Jadi Muqaddimah itu matan, ya. Matan Ibni Ajurrum atau Muqaddimah Ibni Ajurrum, atau dikasih alif lam, Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Jadi antum hilangkan ibnunya menjadi apa? Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Kalau ada ibnnya berarti Muqaddimah Ibni Ajurrum, antum bilang. Itu nama kitab ini. Ya. Ini adalah sebuah kitab yang berkah, teman-teman. Kitab yang berkah, ya, dan ditulis atas penuh keikhlasan. Ya, dalilnya apa? Apa yang menunjukkan kalau kitab ini benar-benar ditulis atas dasar keikhlasan oleh beliau? Pertama, banyaknya para ulama yang memberikan perhatian terhadap kitab ini. Mulai dari disyarah, ya, kemudian dijadikan nazam, bait-bait syair, diberikan ta'liq, bahkan penuntut ilmu manapun itu ketika awal mula belajar itu diawali dengan jurumiyah. Ini menunjukkan betapa berkahnya kitab ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan di antara tanda-tanda ikhlasnya sebuah kitab, ditulisnya sebuah kitab atas dasar keikhlasan, di antara tanda-tandanya itu adalah banyak orang-orang hatinya tergerak untuk mempelajarinya. Banyak orang-orang hatinya tergerak untuk mensyarahnya, untuk menjelaskannya. Nah, dan salah satu contohnya juga yang kita tahu ini adalah misalnya Arba'in Nawawi. Punya siapa? Imam Nawawi. Itu banyak orang yang mempelajarinya. Lawan maupun kawan mempelajarinya. Riyadhus Shalihin. Itu di masjid-masjid kaum muslimin nggak pernah kok kosong. Ini menunjukkan kitab itu ditulis benar-benar ikhlas oleh penulisnya. Ya, sehingga manusia menerimanya, orang-orang menerimanya, menjadikannya sebagai rujukan. Ya. Jadi di sini perhatian kepada kitab ini dengan cara diberikan penjelasan, catatan kaki, dijadikan manzumah, banyak para penuntut ilmu pemula memulai belajar dengannya, mengambil manfaat darinya, itu menunjukkan kalau kitab ini benar-benar ditulis oleh Ibnu Ajurrum dengan dasar keikhlasan lillahi ta'ala. Ya. Dan ada juga diriwayatkan, ya, diceritakan oleh Al-Hamidi, ya, beliau berkata, diceritakan bahwa Ibnu Ajurrum ketika menulis Muqaddimah ini, menulis Matan Jurubiyah ini, beliau melemparnya ke laut. Dilempar ke laut, kemudian berkata, ya Allah, jika ini tulisan atas dasar keikhlasan, maka jangan biarkan dia basah. Ya, maka dia melemparnya ke laut dan tidak basah. Dan tidak basah. Ya, walaupun sebagian para ulama ada yang meragukan kisah ini, tapi setidaknya ini bisa menjadi penguat kalau kitab ini benar-benar ditulis atas dasar keikhlasan oleh beliau, ya, rahimahullahu taala. Dan ajibnya kitab ini ditulis oleh beliau dalam perjalanannya ke kota Makkah untuk manasik haji. Jadi dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan ditulis kitab ini, dan itu dikatakan oleh As-Suyuti dan Imam Ar-Ra'i yang mengkisahkan kalau kitab Matan Jurumiyah ini ditulis ketika perjalanan ke Mekah untuk melakukan manasik haji, dan itu berkahnya waktu para ulama, ya, berkahnya waktu para ulama, dan banyak ulama-ulama kita yang mampu untuk menorehkan karya ketika mereka melakukan safar. Ibnu Qayyim misalnya rahimahullahu taala menulis Zadul Ma'ad itu dalam perjalanannya untuk haji juga. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjawab pertanyaan, ya, menjadi sebuah kitab Fatwa Hamawiyah Al-Kubra, itu dari sekali duduk, dalam waktu sekali duduk antara zuhur asar. Itu jadi kitab. Begitupun Wasitiyah itu semuanya ditulis dalam satu kali duduk dan tanpa merujuk. Tanpa merujuk, buka referensi, enggak, tapi murni dari hafalan. Itu luar biasa para ulama. Ya, bahkan dikisahkan Ibnu Taimiyah itu ketika di penjara itu banyak menorehkan karya, dan itu murni dari hafalannya. Sehingga beliau itu sampai-sampai tidak boleh diberikan kertas, tidak boleh dipindahkan pena. Akhirnya berhenti menulis, digunakan untuk ibadah dan murojaah Al-Quran.
lihatlah bagaimana berkah waktunya para ulama, ya, rahimahullah taala. Dan beliau salah satu contohnya ini Ibnu Ajurrum, ya, berkah waktunya, ya, buktinya apa? Beliau bisa menorehkan karya yang bermanfaat dalam perjalanannya untuk manasik haji. Nah, kalau kita sekarang foto-foto selfie gitu kan. Baik. Nah, setelah kita mengetahui tentang penulis dan matannya, kitabnya, sekarang kita akan berpindah kepada 10 atau beberapa fondasi, beberapa prinsip yang harus diilmui sebelum mempelajari disiplin ilmu. Ya. Dan disebutkan oleh Muhammad ibnu Ali As-Sabban. Muhammad ibnu Ali As-Sabban ini termasuk pakar nahu. Beliau punya kitab namanya Hasyiah As-Sabban. Hasyiah As-Sabban itu adalah catatan kaki untuk syarah Al-Asmuni ala Alfiyat bin Malik. Jadi syarah diberikan komentar lagi. Nah, namanya Hasyiah As-Sabban. Nah, penulisnya adalah Muhammad ibnu Ali As-Sabban ini. Beliau mengatakan inna mabadi'a kulli fannin asyrah. Ya, prinsip dari setiap disiplin ilmu itu ada 10. Ya, prinsip utama yang harus diilmui ketika kita terjun ke sebuah disiplin ilmu ada 10. Al-haddu wal maudu'u tsumma tsamrah. Pertama definisinya, definisi ilmu yang kita kaji itu harus kita ilmui. Kemudian temanya apa? Kemudian faidahnya, buahnya apa? Mempelajarinya. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi. Kemudian nisbahnya. Ya. Selanjutnya keutamaannya. Kemudian siapa orang pertama kali meletakkan disiplin ilmu ini? Ini perlu kita kenal. Kemudian wal ismu wal istimdadu hukmu syari'. Nama lain dari ilmu ini. Kemudian sumber dari ilmu ini. Dan hukum syariat dalam mempelajarinya. Ya masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadzal syarafah. Jadi siapa yang menguasai 10 ini, maka pasti dia telah mencapai kemuliaan ilmu. Ya. Jadi antum kalau mau belajar Al-Qur'an, maka misalnya harus paham apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Kemudian tema-tema yang ada dalam Al-Qur'an itu apa aja. Ya kan? Kemudian buah yang dapat kita petik dari mempelajari Al-Qur'an. Keutamaan menjadi orang yang mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini ya. Hukum mempelajari Al-Qur'an itu harus kita ilmui. Kalau sekarang kita berbicara tentang apa? Nahu. Ya, nahu, karena matan jurumiyah itu berbicara tentang nahu. Maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan nahu. Kemudian tema dari nahu itu apa aja. Kemudian apa faedah mempelajari nahu. Ya, nahu itu termasuk cabang ilmu yang mana? Gitu kan? Kemudian keutamaannya apa? Ya, siapa pertama kali yang meletakkan kaidah-kaidah ilmu nahu? Sumber dari ilmu nahu itu apa aja? Dan bagaimana hukum mempelajarinya? Ini harus kita ilmui. Bila kita telah ilmui ini, maka kita telah mencapai sebuah kemuliaan ilmu. Ya, baik. Kita bedah satu-satu. Ya, sekarang kita mulai dari al-haddu. Al-haddu itu definisi tadi ya. Definisi dari nahu. Ya. Nahu itu secara etimologi atau secara bahasa teman-teman digunakan untuk beberapa makna. Ya, di antaranya adalah al-jihah. Al-jihah itu arah yang artinya arah tadi. Misalnya antum bilang zahabtu nahwal masjidi. Arti saya pergi ke arah masjid karena nahu itu pertama bermakna arah. Zahabtu nahwal masjidi ay zahabtu jihatal masjidi. Saya pergi ke arah masjid. Ini makna yang pertama, ya. Kemudian yang kedua al-mislu yang artinya semisal atau seperti. Nah, contohnya di situ Muhammadun nahu abihi. Ay Muhammadun mislu abihi. Muhammad seperti bapaknya. Karena al-mislu. Sebenarnya ada makna-makna yang lain, tapi yang sering dijumpai dalam kalimat bahasa Arab itu yang dua ini. Bermakna jihah atau bermakna al-mislu. Ini secara bahasa. Ya. Adapun secara kriminologi atau secara istilah, nahu itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya bisa diketahui kondisi akhir dari setiap kata dalam bahasa Arab ketika disusun menjadi sebuah kalimat. Ya, terkait harokat akhirnya dan hal-hal yang mengiringinya. Apa? Coba perhatikan di sini teman-teman. Zahabtu nahwal masjidi. Nah ini.
Fungsi dari nahu dalam kalimat ini adalah kita bisa mengetahui kondisi harokat akhirnya. Zahab betul. Kenapa sukun baknya? Ya. Nah, kemudian kenapa tu dhammah? Ya. Kemudian nahwa, kenapa fathah wawunya? Kemudian al-masjidi, kenapa kasroh dalnya? Jadi mengetahui harokat akhir sebuah kata itu adalah tugasnya ilmu nahu. Dan itu kita bisa ketahui berdasarkan kaidah-kaidahnya nanti. Ya, kaidah-kaidahnya nanti. Kemudian juga yang kedua, nanti dengan mengetahui i'rabnya, kedudukannya dalam kalimat, apakah dia pelaku, apakah dia objek, apakah dia kata keterangan, itu akan membantu kita untuk memahami kalimat tersebut, untuk memahami makna yang diinginkan dari kalimat tersebut. Jadi benar-benar nahu ini punya peran penting kepada pemahaman terhadap sebuah kalimat. Ya, kalau orang nggak paham ya makna, maka nggak mungkin bisa memahami dengan baik ya kalimat-kalimat yang ada dalam bentuk bahasa Arab. Ini nahu secara istilah. Maudu'nya, temanya teman-teman. Tema nahu itu berbicara tentang apa? Nah, jadi tema kajian dari ilmu nahu adalah bahasa Arab itu sendiri. Karena nahu itu grammarnya bahasa Arab. Berarti dia berbicara tentang bahasa Arab. Kapan? Ketika sudah tersusun menjadi kalimat. Nah, kalau dia masih dalam bentuk satu kata, itu nanti tugasnya sorot. Ya, sorot itu tugasnya adalah mengetahui harokat awal, harokat tengah dalam satu kata atau perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Doroba berubah jadi yadribu, nah, berubah jadi dorban, idrib, madrub, dorib, nah, midrob, dan seterusnya. Itu tugasnya sorot. Karena ini masih berkaitan dengan perubahan satu kata. Tapi kalau nahu itu kalau udah menjadi kalimat. Ya, kalau udah tersusun menjadi kalimat, maka disitulah tugas nahu. Ya. Atau yang kita kenal dengan unsur-unsur bahasa Arab dengan istilah tarakib. Nah, yang belajar nih, ya, anasirul lughah al-arabiyah itu ada berapa? Unsur-unsur kajian dalam bahasa Arab itu ada berapa? 3. Pertama, al-aswat, suara, ya kan? Suara. Ya, itu tuh suara itu supaya antum bisa membedakan makharijul huruf ini karena kalau salah itu bisa salah paham gitu kan. Itu fungsinya al-aswat. Salah satunya di situ. Kemudian yang kedua nanti al-mufradat, unsur yang kedua al-mufradat, kosakata. Nah, yang ketiga dari unsur bahasa Arab yang perlu dikuasai adalah at-tarakib, susunan kalimat. Nah, disitulah nahu punya tugas di susunan kalimat itu. Ya, jelas ini teman-teman ya. Ini tema dari ilmu nahu. Kemudian apa faedah belajar ilmu nahu? Nah, apa faedah belajar ilmu nahu? Pertama, faedah yang dapat kita petik dari belajar ilmu nahu adalah menjaga lisan agar tidak salah dalam berbahasa Arab. Ya. Menjaga lisan agar tidak salah dalam berbahasa Arab. Karena jika kita melihat latar belakang ditulisnya kaidah-kaidah nahu, maka kita akan dapati itu bermula disebabkan karena banyak kesalahan di dalam berbahasa Arab. Ya, nanti akan kita ceritakan ya kisahnya. Bahkan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah mulai ada kesalahan berbahasa Arab. Ya, itu ada orang ya salah ngomong berbahasa Arab tidak sesuai dengan kaidahnya, tidak sesuai dengan grammarnya. Nabi mengatakan ya arsyidu akhakum faqad dhallah. Ya, kasih tahu nih teman kamu, dia telah salah. Ya, dia telah salah, dia telah keliru ya dalam gaya bahasanya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah melewati kerumunan orang yang sedang berlatih panah. Dia berlatih memanah. Kemudian dilihat cara memanah mereka itu kok salah gitu kan. Salah. Akhirnya ditegur. Kalian itu kalau manah bukan seperti itu caranya. Maka mereka mengatakan ya Amirul Mukminin, nahnu qaumun muta'allimin katanya. Nahnu qaumun muta'allimina dengan iya muta'allimin. Dan itu salah. Yang benar adalah nahnu qaumun muta'allimuna dengan waw.
Akhirnya sahabat Umar marah dan dia mengatakan, salahnya kalian dalam memanah itu lebih ringan bagi saya daripada salahnya kalian ngomong bahasa Arab. Lah kalian ini orang Arab masalahnya. Kok salah gitu kan? Itu di zaman Umar. Terjadi sudah terjadi kekeliruan bahasa. Ya, dan itu disebabkan karena bercampurnya antara orang-orang Arab dan non Arab, orang-orang ajam, akhirnya terkontaminasilah bahasa Arab ini, banyak terjadi kesalahan. Ya, terus berlanjut sampai zaman sahabat Ali bin Abi Thalib, itu semakin parah. Maka ada orang berinisiatif nanti untuk meletakkan kaidah-kaidah nahu supaya menjadi pakem agar tidak salah lagi berbahasa Arab. Nah, makanya tadi faedah pertama dari belajar nahu itu supaya lisan ini tidak salah dalam berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, ya, membantu memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan pemahaman yang benar. Ya. Jadi dengan belajar nahu itu sangat membantu kita untuk memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar, Al-Hadis dengan pemahaman yang benar. Karena tidak paham nahu akan membuat orang salah memahami Al-Qur'an dan hadis. Ya. Dan kita dapati ini banyak ya. Karena banyak orang-orang yang tidak punya basic yang kuat dalam masalah bahasa Arab, nahu sorobnya itu keliru di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Kalau kita buka tafsir para ulama itu nggak akan lepas dari penjabaran terkait ini, kalau dibaca begini, dibaca fathah makanya maknanya begini, kedudukannya seperti ini, itu semua mengarah ke nahu. Ini penting belajar nahu supaya kita bisa memahami Al-Qur'an dengan baik, hadis Nabi dengan baik ini. Nah, ya benar. Karena Al-Qur'an itu nggak bisa ditranslate atau per kata, nggak bisa. Kalau kata per kata nggak bisa. Ya, ketika ingin mentranslate Al-Qur'an harus rujuk kepada tafsirnya, harus tafsirnya ini. Dan itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam usul tafsir, menterjemah Al-Qur'an kata per kata itu nggak boleh, mustahil untuk sampai kepada maknanya. Bagaimana cara mentranslate-nya? Rujuk kepada tafsir para ulama. Kemudian yang ketiga, faedah belajar ilmu nahu adalah menjaga dari ketergelinciran akidah. Ya. Jadi orang yang belajar nahu itu bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya agar akidahnya tidak keliru, tidak salah, tidak tergelincir. Karena banyak ya orang-orang yang terjatuh dalam kekeliruan akidah disebabkan masalah nahu. Ya, masalah nahu. Contoh misalnya, ya, Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Itu nggak mungkin Allah bisa dilihat, kata Mu'tazilah. Dan ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Apa yang mendasarinya? Mereka mengatakan firman Allah lan tarani. Lan tarani. Lan katanya adalah penafian abadi. Berarti selama-lamanya tidak akan pernah bisa melihat Allah, kata mereka. Dan itu salah fatal. Kenapa? Karena nggak ada ya ahli bahasa ya dari zaman para sahabat tabiin, tabiut tabiin sampai munculnya Zamakhsyari, orang yang pertama kali mempopulerkan pendapat ini, lan itu tufidut ta'bid, nggak ada. Ya, jadi ini kan kalau secara ilmu nahu di kitab-kitab manapun selain kitabnya Mu'tazilah yang ada pemahaman Mu'tazilah, lan itu hanya nafyul istiqbal, menafikan masa mendatang aja, tapi nggak abadi. Ya, ada kemungkinan untuk batal penafiannya di kemudian hari. Misalnya antum mengatakan lan asyroba al qahwata. Saya tidak akan minum kopi, maksudnya di masa mendatang. Tapi ketika di masa mendatang, misalnya 2-3 hari nggak minum kopi, hari keempat minum kopi, ya batal penafiannya. Batal, ya tadi. Nah, itu artinya nggak abadi. Ini salah satu contohnya. Misalnya juga contoh yang fatal yang menyebabkan orang jatuh dalam kekeliruan akidah, ini adalah ketika menafsirkan atau memaknai ja'ala itu selalu bermakna khalaqa. Ja'ala bermakna khalaqa, menciptakan. Dari sini muncul mereka punya pendapat Al-Qur'an itu makhluk. Ya, makhluk. Apa dalilnya kata mereka? Misalnya tanya Al-Qur'an itu makhluk, apa dalil Anda? Mereka mengatakan ya, wa ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah.
Nah, ja'ala bermakna khalaqa kata mereka. Wa khalaqnahu Qur'anan Arabiyya. Padahal dalam ilmu nahu dibedakan. Kapan ja'ala bermakna khalaqa, kapan dia bermakna sayyara. Kalau satu maf'ulnya itu baru bermakna khalaqa. Ja'ala samawati wal arda ay khalaqa samawati wal arda. Itu benar. Kalau di sini ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Objeknya. Pertama domirhu, kedua Quran. Berarti bukan khalaqa maknanya, tapi sayyara. Nah, ini fatal kan pemahaman kekeliruan dalam masalah kaidah nah. Makanya tadi di antara faedah belajar ilmu nahu adalah menjaga diri kita agar tidak tergelincir dalam masalah akidah. Ini. Baik. Nisbah ilmu nahu. Nisbah ilmu nahu. Maksudnya nahu itu ilmu tentang apa sih, gitu kan? Dia masuk bagian kategori apa nahu itu? Maka ilmu nahu itu adalah merupakan salah satu cabang dari 12 cabang ilmu bahasa Arab. Bayangkan, belajar bahasa Arab itu ada 12 cabang, teman-teman ya. Jadi yang kita kenal itu cuma apa? Nahu sorob, gitu kan. Padahal ada 12 cabang, ya. Namun penuntut ilmu cukup menguasai 5 dari 12 ini. Menguasai 5 dari 12 ini. Apa yang 5 itu? Nahu, sorob, bayan, badi, ma'ani. Atau kita kenal dengan ilmu balaghah. Jadi bayan, badi, ma'ani, 3 terakhir ini dikenal dengan ilmu balaghah. Berarti kalau diringkas berarti nahu, sorob, balaghah. Itu cukup menjadi bekal. Tapi kalau antum ingin menjadi pakar, masih 12. Di situ ada ilmu istiqaq, ya, ada ilmu arud tentang syair-syair dan semacamnya. Luas, ya. Tapi kalau ingin mencukupkan, maka usahakan mencukupkan mempelajari 5 ini. Nahu, sorob, bayan, badi, ma'ani. Karena ini yang paling berperan penting dalam pemahaman terhadap teks Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik. Keutamaan ilmu nahu. Apa keutamaan ilmu nahu? Fadluhu ini. Ilmu nahu adalah ilmu yang sangat penting, sangat urgen. Karena merupakan kunci untuk membuka semua cabang ilmu yang lainnya. Ya. Antum mau jadi ahli fikih? Nggak mungkin kalau nggak belajar nahu lebih dahulu. Antum mau menjadi ahli usul? Nggak mungkin juga kalau nggak belajar nahu lebih dahulu. Mau jadi ahli hadis? Nggak mungkin kalau nggak belajar lebih dahulu ilmu nahu. Makanya Al-Imam Al-Asma'i, seorang pakar bahasa, pernah mengatakan, inni ahsya ala talibil ilmi, atau inni akhafu ala talibil ilmi an yadkhula fi jumlatil hadith man kadzaba alayya muta'ammidan idza lam ya'rifin nahwa. Ya. Saya khawatir penuntut ilmu itu jika nggak tahu nahu akan terjatuh dalam hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Karena dia bisa jadi salah dalam segi harokat dan itu merubah makna. Terus disandarkan kepada Nabi. Padahal Nabi nggak pernah mengucapkan itu. Dusta nggak? Atas nama Nabi dusta. Makanya saya khawatir penuntut ilmu yang nggak tahu nahu, kata Imam Asma'i, dia terjatuh dalam hadis ini. Termasuk dusta atas nama Nabi. Makanya penting tadi. Nggak ada ilmu yang nggak butuh nahu. Mau jadi ahli tafsir, butuh nahu. Ahli hadis, butuh nahu. Ya semua butuh nahu. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang menjadi bahar, ya, luas wawasannya dalam ilmu nahu, maka mudah baginya untuk memahami semua cabang ilmu yang ada. Ya. Jadi orang kalau udah kuat nahunya, mau belajar fikih mudah. Ya, mau belajar tafsirmu mudah, belajar hadismu mudah, ya. Jadi teringat kisahnya Sibawayh. Ya, Sibawayh ini dulu salah satu ulama nahu, pakar nahu dalam mazhab Basrah. Beliau itu kalau awal-awal kecondongannya adalah belajar hadis. Belajar hadis. Kemudian ketika dia baca sebuah hadis di depan Hammad ibnu Salamah. Nah, kebetulan Hammad ibnu Salamah ini pakar nahu juga. Selain dia pakar hadis, dia pakar nahu. Salah satu ulama yang menjadi rujukan dalam nahu di mazhab Basrah adalah Hammad ibnu Salamah. Tapi yang masyhur dia adalah dalam hadisnya. Ya, jadi sempat dia Sibawayh ini belajar kepada Hammad ibnu Salamah, ya, hadis.
Kemudian ketika membaca laisa Abu Darda. Abu Darda dengan dhammah. Ba dengan waw setelahnya Abu Darda. Disalahkan. Laisa Aba Darda. Yang benar itu laisa Aba Darda. Dia nyeloteh tetap. Sibawai enggak, laisa Abu Darda. Anda keliru wahai Sibawai. Kemudian mengatakan, tidak apa-apa, saya salah sekarang. Saya akan belajar ilmu yang mana Anda tidak bisa menyalahkan saya lagi, katanya. Mulailah dia belajar kepada Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, belajar nahu sehingga menjadi pakarnya dan menjadi rujukan dalam masalah ilmu. Jadi teguran guru itu jangan dijadikan dijadikan beban, tapi dijadikan motivasi. Dia ditegur salah ente, ya udah nggak apa-apa, saya akan belajar supaya nggak bisa disalahkan. Jadi kan motivasi. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau belajar bahasa Arab di butuni Huzail, di pedalaman kabilah Huzail itu 20 sana, 20 tahun. Kemudian ditanya untuk apa? Ya, untuk membantu saya memahami fikih, kata beliau. Lihat, untuk membantu saya memahami fikih. Jadi nahu itu sangat membantu untuk bisa sampai kepada ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi harus semangat ya, Pak ya, belajar nahu. Ya, usia itu bukan halangan. Ya. Antum tahu namanya Atha ibn Abi Rabah tabi'in, beliau mengatakan saya ingin bagus dalam bahasa Arab, itu ketika usianya 80, ngomong kayak gitu. Kayak itu luar biasa. Jadi ulama itu punya semangat untuk tetap memperbaharui ilmunya, terus belajar tanpa melihat usia. Karena kata Imam Ahmad, al ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari kapan? Dari buayan ibu sampai masuk liang lahat. Jadi jangan bilang wah saya udah tua dan semacamnya, itu bukan halangan. Banyak ulama-ulama itu mulai belajar di atas kepala 3. Ya. Nah, Ibnu Hazm itu udah 40-an baru belajar. Jadi ulama, gitu kan? Jadi ulama. Dan juga banyak para ulama yang seperti itu. Baik. Kemudian klasifikasi manusia dalam belajar ilmu nahu. Macam-macam jenis orang dalam belajar ilmu nahu. Juga belajar bahasa Arab umumnya. Itu ada 3 macam. Ada orang yang berlebihan, ada orang yang meremehkan, dan ada orang yang pertengahan. Nah, orang yang berlebihan ini adalah orang yang menjadikan nahu sebagai tujuan. Ilmu ghayah, tujuan. Nah, maka orang-orang ini seringkali nanti mengkritik Al-Quran ketika mendapati Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidah yang dia pelajari. Ini orang-orang yang berlebihan. Ini, ya, itu banyak yang kayak gini. Terutama orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu adalah orang-orang barat yang ingin mengkaji budaya, bahasa, agama orang-orang timur. Tujuannya adalah tadi untuk mencari celah, kekeliruan, atau dengan tujuan politik dan yang semacamnya. Ketika mereka mendapati Al-Quran itu ternyata nggak sesuai dengan kaidah yang mereka pelajari, Al-Quran disalahkan. Ini orang yang berlebihan dalam belajar nahu. Padahal sumber dari nahu itu adalah Al-Quran. Nanti akan kita sebutkan. Ya, jangan menjadi orang yang pertama, ya. Nah, yaitu jangan menjadikan nahu itu sebagai ilmu tujuan, ya. Karena tujuan kita adalah Al-Quran dan hadis, memahami Al-Quran dan hadis. Kuncinya apa? Wasilahnya apa? Nahu. Jadi nahu itu ilmu wasilah, bukan ilmu ghayah. Ilmu sebagai perantara, bukan sebagai tujuan. Ilmu alat. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang meremehkan. Orang yang meremehkan. Yaitu mereka menganggap nahu bukanlah ilmu yang penting. Nih. Dan orang-orang semacam ini udah ada dari zaman ke zaman. Ya. Disebutkan ada orang namanya Al-Qasim Ibnu Muhaimirah namanya. Beliau mengatakan annahu awwaluhu ya syughlun wa akhiruhu bagyun. Nahu itu awalnya menyibukkan, akhirnya itu kezaliman, kelaliman. Kenapa? Contohnya daraba Zaidun Aliyan. Zaid memukul Ali, apa salah Ali dipukul Zaid? Zalim. Akhirnya nahu ini sudah menyibukkan dari awal, kemudian ujung-ujungnya mengajarkan zalim, enggak mau belajar. Itu siapa? Al-Qasim Ibnu Muhaimir.
Ada juga namanya Bishr al-Hafi. Itu dia mengatakan ya an-nahwu itu ya kadzib. Nahwu itu banyak dustanya. Ya, karena dia belajar, awalnya belajar nahwu, kemudian diberikan contoh kayak tadi doroba Zaidun atau doroba Muhammadun Zaidan. Mazun bu Zaid. Apa dosanya Zaid kok dipukul? Ini cuma contoh, berarti ngajarin bohong. Enggak lah hajat tali ilan nahwu. Saya enggak butuh kalau begitu ilmu nahwu katanya. Enggak belajar sama sekali. Nah, orang-orang semacam ini itu dibantah habis oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam, ya. Disebutkan betapa urgennya, betapa pentingnya ilmu nahwu, ya, dan itu bukan sebuah kedustaan. Contoh semacam ini hanya sebagai misal. Ini bukan kedustaan, dibantah habis, ya. Dan konon katanya Al-Qasim Ibnu Muhamirah ini pun rujuk dari perkataan tadi. Akhirnya dia belajar nahwu, dan ini disebutkan dalam kitab Hilyah Talabil Ilmi oleh Syekh Bakar Abu Zaid, yaitu tentang jangan pernah meremehkan sebuah cabang ilmu, karena itu akan membuat kita rugi sendiri. Nih, ya. Nah, ini jadi jangan menjadi orang yang kedua, orang yang meremehkan. Dan di zaman kita banyak kan, nggak usah belajar bahasa Arab, yang penting akidahnya benar. Gimana mau benar akidah kalau nggak ngerti bahasa Arab, gitu kan? Nah, kemudian juga nggak usah belajar bahasa Arab, nahu. Yang penting dakwahnya semangat, tapi nggak punya bekalnya. Adanya apa? Merusak dan menyesatkan. Itu berbahaya, ya. Jadi kelompok kedua ini berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah orang pertengahan. Orang pertengahan, yaitu dia tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Ya, tapi memberikan nahu porsi yang semestinya, yaitu menjadikan nahu sebagai ilmu alat, ilmu wasilah, bukan goyah. Makanya tadi kita tekankan, niat belajar ilmu nahu itu adalah supaya kita bisa memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Ini niatnya. Jadi kita jadikan nahwu itu sebagai alat wasilah perantara, bukan sebagai tujuan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, sekarang siapa yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu? Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu? Yang masyhur, orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan itu atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, tadi kalau kita lihat latar belakangnya, ya, adalah banyaknya kesalahan di dalam berbahasa Arab yang disebabkan apa? Berbaurnya orang Arab dengan Ajam, non Arab. Jadi faktor kenapa terjadi banyak kesalahan berbahasa Arab itu adalah tadi berbaurnya orang Arab dengan yang bukan Arab. Dan terutama itu efek dari meluasnya kekuasaan Islam. Ya, jadi semakin meluas kekuasaan Islam, maka tentu ada orang-orang yang bukan Arab itu akan masuk di situ, berbaur, dan mulailah terkontaminasi bahasa Arab ini, terjadi banyak keliruan. Di antaranya adalah putri beliau sendiri, Abul Aswad Ad-Du'ali ini punya putri, bergaul dengan seorang budak, ya, berteman dengan seorang budak. Nah, budak itu biasanya Ajam kan, orang non Arab. Nah, ini dia bergaul dan terjadi kesalahan dalam berbahasa Arab. Suatu malam dia menatap ke langit, ada bapaknya di sampingnya, Abul Aswad Ad-Du'ali ini menatap ke langit dan mengatakan ma ajmalus sama'i. Ma ajmalus sama'i. Ya, dengan dhammah lamnya ma ajmalu as-sama'. Ya, dijawab sama bapaknya, nujumuha, yang paling indah di langit ya bintangnya. Nah, anaknya mengatakan, enggak, saya enggak nanya, katanya. Saya enggak nanya, saya itu kagum dengan keindahan langit. Oh, berarti salah ngomongnya. Yang benar adalah ma'ajmalah. Ma'ajmalas sama, dengan fathah. Nah, ini, lihat, perubahan harokat, berubah makna. Ma'ajmalah, yang benar. Kalau mau ta'ajub, mau kagum, itu bukan ajmalu, tapi ajmalah, fathah. Akhirnya dari sini tergerak, wah ini harus dibikin kaidah-kaidah ini supaya nggak lagi terjadi kesalahan berbahasa Arab. Dia lapor kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan diarahkan oleh beliau, diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk apa? Menulis ya dasar-dasar bahasa Arab ini agar tidak terjadi kesalahan lagi. Makanya tadi faedahnya apa? Belajar bahasa Arab, menjaga lisan agar tidak salah dalam berbahasa
Arab, ya. Karena banyak kita itu takalam gitu kan, berbicara berbicara tapi tidak sesuai kaidah gitu, ya. Kalau ketahuan sama orang-orang yang menjaga ya bahasa Arab ini, marah mereka. Baik. Nah, sumber dari kaidah nahwu. Maksudnya rujukan. Sumber rujukan dalam kaidah nahwu adalah Al-Qur'an, hadis dan syair-syair Arab. Ya, jadi Al-Qur'an, hadis dan syair-syair Arab. Maknanya begini teman-teman, ketika antum menemukan ada kaidah nahwu yang tidak sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an, yang salah bukan Al-Qur'an. Ya, yang salah bukan Al-Qur'an, tapi kita belum sampai ilmunya. Bisa jadi itu adalah kaidah dasarnya saja, gitu kan? Ini. Makanya tadi orang-orang yang menjadikan nahu sebagai ilmu tujuan, nanti Al-Qur'an yang disalahkan. Kalau kita sumber dari nahu adalah Al-Qur'an. Rujukan dari nahu itu adalah Al-Qur'an. Berarti kalau kaidahnya nggak sesuai Al-Qur'an, yang salah kaidahnya yang nggak tepat atau pemahaman kita yang nggak benar, bukan Al-Qur'annya. Nih, sumber dari ilmu nahu yang pertama adalah Al-Qur'an, rujukannya. Ya. Kemudian yang kedua hadis. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama nahwu, apakah boleh berdalil dengan hadis Nabi dalam masalah kaidah? Ya, apakah boleh? Maka pendapat yang kuat adalah boleh. Boleh. Dan ini yang dikuatkan oleh Abu Hayyan, gurunya Ibnu Ajurrum tadi. Bahkan beliau membantah habis orang yang mengatakan nggak boleh berdalil dengan hadis untuk kaidah nahwu. Ya, karena alasannya apa? Alasan mereka hadis itu kan bisa saja diriwayatkan secara makna. Itu bukan lafaz Nabi. Ya, lafaznya apa? Rawi. Anggaplah lafaz rawi. Rawi hadis itu adalah orang-orang pakar bahasa Arab. Dan kaul mereka mutamat. Ucapan mereka mutamat. Bisa dijadikan rujukan. Jadi hadis Nabi itu bisa untuk jadikan landasan dalam berdalil atau membentuk kaidah nahwu. Kemudian selanjutnya adalah syair-syair Arab. Syair-syair Arab. Ya. Karena kita tahu orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang bangga dengan kefasihannya. Ya enggak? Ya, bahkan mereka itu punya event-event tertentu untuk menunjukkan kebolehan, kepandaian mereka dalam berbahasa. Misalnya di pasar Ukaz itu ada perlombaan untuk menggubah syair, yang menang nanti ditempel di Ka'bah. Itu dulu kan namanya mu'allaqat. Kalau ada yang pernah belajar itu ada namanya mu'allaqat, itu syair-syair yang orang-orang yang menang. Jadi itu syairnya para pemenang. Ya, dalam event-event yang diadakan di pasar-pasar, di ketika ada pokoknya perlombaan seperti itu, yang menang itu ditempel di Ka'bah, namanya mu'allaqat. Di antaranya ada namanya mu'allaqat Zuhair ibnu Abi Salmah. Itu masyhur mu'allaqatnya. Itu menunjukkan orang Arab itu orang yang bangga dengan fasihan berbahasa Arabnya. Makanya di antara hal untuk menjatuhkan mereka itu adalah apa? Mukjizat Al-Qur'an. Ya, ditantang mereka oleh Allah. Hamim, ya, ma anzalna alaika alif apa ha apa ya pokoknya tadi alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, kemudian Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, ya, Yasin wal Qur'anil azim. Jadi kalau antum lihat semua ayat-ayat yang surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah, ini pasti berbicara tentang Al-Qur'an. Menunjukkan apa? Anda wahai orang-orang musyrikun, orang-orang Arab, Al-Qur'an ini turun dengan huruf yang sama yang kalian pakai ngomong, yang pakai kalian berbicara. Nggak beda. Kalau memang kalian mampu bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, satu surat. Kalau nggak bisa satu surat seperempatnya, sepersepuluhnya. Kalau nggak bisa satu ayat aja. Dan mereka nggak mampu, walaupun bahu membahu. Ya. Bahkan pembesar mereka yang dikenal ya dengan kepiawaiannya atau keahliannya dalam berbahasa Arab, ya, itu mengatakan, ya, saya itu udah mendengar syair-syair, ya, juga mendengar hikmah-hikmah, ucapan-ucapan bijak, kemudian mendengar tentang tahu penyihir, itu Al-Quran itu nggak termasuk semuanya. Al-Quran itu beda, gitu, beda bahasanya luar biasa memikat, itu diakui, ya, diakui. Ini, makanya oleh karena itu, ya,
Karena orang Arab itu diakui kefasihannya dalam berbahasa Arab, sehingga syair-syair mereka bisa dijadikan rujukan dalam menyusun kaidah nahwu. Ini, barakallahu fikum. Nah, hukum mempelajarinya. Hukum mempelajarinya, teman-teman. Apa hukum mempelajari bahasa Arab? Ya, pada dasarnya belajar nahwu itu hanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kalau udah dilakukan, dipelajari oleh orang lain, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Itu fardu kifayah namanya. Tapi ada kalanya belajar nahwu itu menjadi fardu ain. Kapan? Ketika kita dituntut untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Kira-kira bisa nggak antum paham Al-Quran, paham hadis dengan pemahaman yang benar tanpa belajar bahasa, tanpa belajar nahwu? Nggak bisa. Berarti menjadi fardu ain untuk pribadi. Jadi kalau antum tinjau ke keseluruhan kaum muslimin, itu fardu kifayah. Namun ketika antum tinjau ke personal masing-masing, ke pribadi masing-masing, maka itu bisa menjadi fardu ain. Kalau nggak dipelajari dosa nggak? Dosa berarti, gitu kan dosa. Jadi saya ini nggak mau belajar bahasa Arab karena saya nggak mau jadi ustadz. Oh, itu fardu kifayah belajar bahasa Arab. Tapi sekarang antum dituntut untuk memahami Al-Quran dan hadis. Itu semua orang Muslim itu harus paham Al-Quran, paham hadis. Itu secara pribadi, secara personal. Maka belajar bahasa Arab menjadi fardu ain untuk dirinya, karena dia nggak akan mungkin paham. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan, inna nafsal lughatil arabiyyati minad din. Bahasa Arab itu adalah bagian dari din, agama. Berarti belajar bahasa Arab itu ibadah, teman-teman ya. Makanya perbaiki niat. Ya, awal. Jadi apapun yang antum pelajari terkait agama ini, perbaiki niat. Ya, niat kita adalah apa? Ya, ikhlas lillahi ta'ala karena ibadah supaya berpahala. Ya, jadi kita nikmati prosesnya walaupun sulit ya, susah paham, tidak apa-apa. Susah paham, berpahala dengan nikmati prosesnya. Kemudian yang kedua, niat kita adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian yang ketiga, untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Ajarkan nanti kalau udah bisa. Itu namanya al-ilmu wal qaul wal amal. Ya, jadi ikhlas berdakwah, ya ikhlas dulu lillahi ta'ala, kemudian setelah berilmu, qaul. Ya, disampaikan, didakwahkan, diamalkan. Ini. Baik. Ya. Jadi inna nafsal lughal arabiyyah minad din. Ya. Wa ma'rifatuha wa fardun wajibun, kata Ibnu Taimiyah. Mengetahui, mengilmui bahasa Arab termasuk nahwu karena dia bagian dari bahasa Arab, fardun wajibun, wajib. Fardun wajibun. Kenapa? Li'anna fahmal kitabi was sunnah fardun. Karena memahami Al-Qur'an dan sunnah itu wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban bila tidak sempurna kecuali dengan yang lain, maka yang lain ini menjadi wajib. Sekarang wajib enggak memahami Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang benar? Wajib, fardu ain. Enggak sempurna pemahaman kita terhadap ya sumber dari din kita, sumber dari agama kita, Al-Qur'an dan sunnah ini, kecuali dengan belajar bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab menjadi wajib ya. Sehingga kalau kita tinjau ke pribadi kita ini bisa dosa kalau nggak belajar bahasa Arab tadi. Jelas ya? Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Nah, tamal liqa al-awwal min hadhihi ad-daurati bihamdillah. Ya, jadi pertemuan pertama dari daurah ini selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah al-istiqamah 'alal khairi wat ta'ah. Ya, terus istiqamah di atas kebaikan dan ketaatan. Ya, istiqamah di atas menuntut ilmu. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya dan kita usahakan jurumiyah ini kelar dalam 4 pertemuan ke depan. 4 pertemuan ke depan, insya Allah udah kita bikin silabusnya, ada kemungkinan kelar insya Allah. Insya Allah ada materi. Jadi gimana Bapak-Bapak, semangat nggak belajar? Insya Allah. Ya, semangat ya. Insya Allah beribadah. Ya, ini kita beribadah kepada Allah, bernilai ibadah, berpahala. Karena orang yang hadir di majelis ilmu nggak akan pernah rugi. Ya, para ulama mengatakan orang yang ada hadir di majelis ilmu itu akan mendapatkan 7 kemuliaan, nggak akan pernah rugi. Paham atau tidak dia materi.
Ya, pertama, langkah kakinya ke majelis ilmu itu akan menjadi pengangkat derajat di sisi Allah, penggugur dosanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perjalanannya untuk menuntut ilmu itu ada rahmat Allah yang tercurahkan turun, sehingga para ulama mengatakan orang yang paling dekat dengan husnul khatimah itu adalah orang yang ada di majelis ilmu. Ini, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ketika dia ada di majelis ilmu, rahmat Allah turun, ya. Yang keempat, ya, para malaikat membentangkan sayapnya, menunjukkan ridhonya, senangnya dengan apa yang dituntut oleh para penuntut ilmu. Ya, yang kelima, seluruh anggota tubuhnya itu terjaga dari maksiat. Kenapa? Karena fokus dengan ilmu, fokus dengan ibadah. Mata, telinga, tangan itu fokus dengan ilmu. Makanya tadi paling dekat dengan husnul khatimah adalah penuntut ilmu yang ada di majelis ilmu. Ya. Nah, itu yang keberapa tadi? Kelima ya. Yang keenam, ikan-ikan di lautan, para malaikat senantiasa memohonkan ampun untuk orang yang ada di majelis ilmu, para penuntut ilmu. Yang terakhir ini yang paling penting. Allah berbangga dengan kita di hadapan para malaikat yang mulia. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah nyebut-nyebut ini hamba-hambaku ini lagi nuntut ilmu itu di hadapan para malaikat yang mulia. Maka kafa bihi syarafan. Cukup itu sebagai kemuliaan yang untuk memotivasi kita agar terus menjadi penuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Dan ilmu itu kita yang harus meluangkan waktu untuknya, ya, bukan mencari waktu luang untuk ilmu, tapi kita yang harus meluangkan waktu untuk ilmu. Jangan cari waktu luang untuk ilmu, karena ilmu itu pelit, teman-teman. Ya, pelit dalam artian apa? Ilmu tidak akan memberikan dirinya secuil pun kecuali kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengimpakkan seluruh, ya, waktu kita, usaha kita untuk dia. Untuk dia baru kita bisa dapat ilmu, ya. Dan yang paling penting juga adalah tadi, dari semua sekian ilmu itu yang paling penting menjadi dasar adalah bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah memberikan wasiat, ini sebagai wasiat penutup juga untuk kita. Yan bagi lil muslim an yata'allama min lisanil Arab ma balaghuhu juhduh. Sudah seharusnya, sudah sewajibnya, sudah semestinya bagi seorang muslim itu belajar bahasa Arab semampunya, mengerahkan segala upaya kemampuannya untuk belajar bahasa Arab. Sehingga kalau dia berzikir, dia paham zikirnya. Ya, kalau baca Al-Qur'an dia paham apa yang dibaca. Salat dia paham bacaan salat. Makanya nggak boleh seorang muslim nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ala qudurikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, insya Allah ya. Nah, tafadhol. Ada insya Allah. Nah, insya Allah ada. Ada insya Allah. Ada ya, direkam. Ada insya Allah. Nanti bisa diminta sama. Ya, baik, baik. Semoga Allah mudahkan. Iya. Iya, ya, baik. Insya Allah ada Pak, insya Allah. Ada lagi? Tafadhal, Syekh. Enggak apa-apa, tafadhal. Enggak apa-apa, tafadhal. Iya, tafadhal. Enggak apa-apa. Ya. Nikmati aja. Ya. Baik. Cukup berarti ya, kalau nggak ada lagi ya. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.